Halo sahabat hati, jumpa lagi dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya sungguh-sungguh mendapat tamu yang terhormat, yang saya kagumi dari jauh, yaitu Romo Wante. Ya. Halo Romo. Selamat pagi. Salam sejahtera. Ya, Romo, saya sangat tertarik dengan semua kegiatan Romo, tapi kalau dibahas di satu kan nanti kepanjangan Romo ya. Nanti lain kali boleh lagi ya Romo. Boleh. Saya sangat tertarik sungguhan Romo. Iya, iya. Yang pertama mungkin yang saya ingin tanyakan, Romo dulu bercerita pada saya mengenai sekolah misi buat anak-anak. Romo menyampaikan beberapa pemikiran Romo. Dan waktu itu Romo ngajak saya juga, ayo Lin bantu untuk mulai gitu ya. Iya, iya. Sungguh saya sangat tertarik Romo. Bagaimana Romo dapat ide seperti itu Romo? Apa yang memotivasi Romo gitu membuat sekolah misi buat anak-anak? Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan ini. Salam untuk semua yang hadir dalam podcastnya Ibu Linda Wahyudi ya. Ide dari sekolah misi atau sebetulnya lebih pada sekolah iman itu adalah merupakan proyek ataupun karya gereja yang sebetulnya menjadi panggilan bagi semua orang dari Yesus Kristus untuk mewartakan kerajaan Allah, ya, mewartakan sabda Allah bagi semua bangsa. Ini adalah suatu proyek besar gereja, ya, bukan hanya keuskupan atau paroki atau orang perorangan, tetapi gereja itu mesti hadir untuk membawa pewartaan kabar gembira, nilai-nilai kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus Kristus berdasarkan sabda Allah kepada semua orang, mulai dari anak usia dini, anak remaja, kemudian dewasa dan usia lanjut. Nah, karena proyek besar ini, karya besar ini yang merupakan amanat dari Yesus Kristus dalam Injil Matius bab 28, di mana kita diminta Tuhan untuk pergi mewartakan ajaran Kristus, kerajaan Allah bagi semua bangsa, maka mau tidak mau gereja kita semua yang menjadi bagian dari gereja secara keseluruhan harus melakukan aksi, tindakan konkret bagaimana mewartakan kerajaan Allah itu, menyebarkan ajaran Kristus dengan melalui apa yang disebut dengan formasio atau pembinaan. Nah, pembinaan iman itu membutuhkan semacam sekolah, yaitu sekolah iman atau sekolah misi. Dan paling mendasar adalah anak-anak 0 sampai 6 tahun itu kan dimana ada usia yang emas, dimana pembinaan itu sangat penting. Mereka harus bisa mendengarkan sabda Allah, mendengarkan juga pengajaran dari orang tua dan sebagainya. Nah, itu penting sekali. Sampai ke anak remaja, dewasa, ya, di situ termasuk OMK, kemudian usia lanjut. Nah, ini proyek besar gereja dan kita tidak bisa sendiri. Yang saya tertarik itu waktu Romo mulai, itu kan Romo merangkul anak-anak remaja Romo untuk membantu untuk mengajar dan adik-adiknya gitu Romo. Itu sangat menarik buat saya Romo. Oh iya, memang harus dilakukan menjadi sebuah program rutin sebetulnya ya. Jadi anak-anak diperkenalkan pada sabda Allah, kemudian dikelompokkan, kemudian diajar mulai dari penciptaan sampai akhir dari sebuah di mana karya tulis dalam kitab suci itu sendiri, ya. Termasuk juga ajaran-ajaran gereja. Nah, karena pandemi ya tidak dilakukan lagi gitu ya, karena mereka itu membutuhkan. Jadi sebetulnya kalau saya mau mengatakan bahwa kekurangan kita sebagai anggota gereja itu adalah konsistensi, kemudian dalam melaksanakan program ataupun karya pewartaan ini dengan berjenjang, ya, dengan melakukan secara kontinu. Tidak mungkin
satu sektor atau satu kelompok, satu golongan saja, tetapi beruntun dia harusnya. Nah, kita itu kekurangan di situ. Pertama-tama pasti kekurangan SDM. Tidak semua paroki mempunyai kemampuan human capital atau SDM di mana umatnya mampu membina mulai dari anak usia dini ini. Padahal usia yang paling penting. Saya dengar perkembangan otak kanan itu sangat penting di situ. Disitulah anak itu berimajinasi, anak itu melakukan aktivitas, dia bisa juga, anak itu kreativitas, anak itu bisa membayangkan, dan cepat sekali mereka menangkap. Romo, maafkan saya memang beberapa kali terlibat ya Romo, beberapa bulan Romo ya. Itu menurut Romo sendiri, apa sih bedanya dengan misalnya sekami atau sekolah minggu begitu? Ya, kalau sekami itu lebih kepada sejauh yang saya tahu fokusnya kepada panggilan misi mereka sebagai anak-anak untuk mengambil bagian dalam karya misi gereja. Ya, jadi lebih kepada sebuah konsientisasi, penyadaran, dibekali, lalu dia bagaimana mewartakan seusia anak dalam bentuk kegiatan yang saya tahu adalah 2D, 2K, seperti itu. Hanya sejauh itu, jadi dengan permainannya segala macam. Tetapi bukan sebagai sebuah, sedikit sekali tidak fokus pada apa yang saya katakan tadi, formasio atau pembinaan iman. Nah, sekolah iman atau sekolah misi itu lebih kepada formasio, pembentukan, ya. Bukan sebuah hanya penyadaran saja, konsientisasi atau lalu melakukan kegiatan dengan nyanyi, dengan gerak dan segala. Kita lebih kepada pembentukan iman. Nah, pembentukan iman ini sangat penting. Ini karya besar gereja yang harus dilakukan mendasar. Nah, kita gereja, saya menyadari kekelemahan dan kekurangannya ada pada hal ini, ya. Karena apa tadi katakan, human capital, SDM kita, orang-orang yang mendampingi, tidak banyak orang yang mempunyai panggilan terlibat untuk mendampingi anak-anak. Yang kedua, ya kembali lagi, paroki itu kan tergantung juga kadang-kadang pastornya, ya. Pastornya, kemampuan imam sebagai pemimpin di dalam suatu paroki untuk, ini dia tahu ini yang penting dia lakukan, tidak lucu sebagainya. Romo sekarang nih masa pandemi kalau nggak salah dilanjutkan dalam bentuk Romo mengajar itu ya? Iya, jadi masa pandemi kami buat Ayo Belajar Bersama Romo. Tapi lintas paroki, dan ini juga blessing juga dengan adanya pandemi ini, kita bisa mengajar pada anak-anak, bukan hanya umat Gianyar, tetapi lintas paroki, bahkan dari Kediri, Surabaya, Denpasar, Gianyar. Waktu itu kan saya pernah ya Romo, beberapa kali Romo minta bantuan ya. Ya, kalau saya nggak bisa, saya minta tolong. Ya. Romo sangat menarik Romo, karena apa? Saya lihat kan Romo cukup sibuk, baru membangun gereja sebesar itu, fokus, dan menurut saya ya Romo ya pribadi ya, Romo membangunnya cukup cepat dan bagus hasilnya begitu loh Romo ya. Bagaimana Romo bisa membagi kan untuk bangunan sendiri kan sudah harus fokus banget ya Romo. Nah, bagaimana Romo masih memikirkan sekolah misi anak-anak di tengah-tengah tugasnya Romo seperti itu Romo? Bagaimana Romo? Pertama, saya itu memiliki apa yang disebut dengan kedisiplinan diri. Ya, dari sejak kecil saya dididik, diajar oleh orang tua maupun kakek nenek saya untuk disiplin. Mulai dari bangun pagi. Jujur saya mulai dari sekolah SD, SMP, SMA itu bangun pagi jam 5 itu wajib. Ya, melakukan aktivitas. Ya, sebelum saya ke sekolah. Ya, jalan kaki, naik sepeda itu mulai dari jam 6 pagi sudah start. Masuk jam 7 itu pasti saya, jujur saya yang paling awal ya, dengan teman-teman beberapa yang saya kenal. Nah, kedisiplinan diri itulah yang membentuk diri saya untuk saya bisa mengatur semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Seperti saya kesini ini, saya kan berusaha untuk tepat waktu. Jadi saya atur jam berapa saya harus misa, jam berapa saya harus sarapan, jam berapa saya harus berangkat, jam berapa saya harus sampai di sini, jam berapa sesudah ini kegiatan. Jadi semua kita atur. Nah, kuncinya di disiplin sebetulnya. Jadi memanage waktu berdasarkan disiplin. Romo,
Oke, saya ngerti sekarang. Berarti Romo punya pondasi yang kuat memang dalam ini. Tetapi Romo, kan saya lihat Romo tidak hanya sukses ya Romo, dalam tanda petik, sukses dalam membangun gereja dengan tepat waktu dan luar biasa, hasilnya juga rapi, bagus Romo. Tetapi kan Romo juga, saya dengar Romo ya, Romo bisa merangkul semua golongan umatnya Romo, bahkan domba-domba yang hilang, yang sudah lama nggak ke gereja, Romo kunjungi. Saya itu heran gitu Romo. Ya memang saya tahu sekarang kuncinya disiplin, tapi untuk sebagian orang kan sulit Romo. Maksudnya pikirannya itu loh, cabang-cabang kesini itu kan sulit Romo. Bagaimana Romo bisa seperti itu Romo? Nah, saya selain disiplin, itu juga rahmat Tuhan ya, rahmat Tuhan yang Tuhan berikan pada saya. Saya mengenal beberapa orang yang selalu siap membantu apa yang saya butuhkan. Nah ini penting. Jadi ada invisible hand, ada tangan yang tidak terlihat. Dan saya yakin Tuhan itu memberikan pada saya untuk karya gereja, itu yang selalu membantu. Apa saja, termasuk bangun gereja, tiba-tiba ada orang datang membantu. Hampir semua bangunan gereja itu dalam tanda kutip kita lelang, jadi ada nama mereka masing-masing. Jadi semuanya terlibat, karena saya berpikir bahwa gereja ini bukan milik saya. Saya bahkan juga berpikir bukan milik keuskupan, tapi gereja universal milik seluruh dunia, bahkan milik pemerintah. Karena pemerintah ikut terlibat, dia memberikan izin, dia memberikan dana 600 juta, dia bahkan mensupport lagi ya. Nah itu ingin membuktikan apa? Ini adalah tempat ibadah yang menjadi juga doa bagi semua masyarakat Tigianyar. Nah, invisible man atau tangan-tangan hand, yang tangan-tangan yang tidak terlihat tadi, itu adalah merupakan rahmat dari Tuhan. Yang datang selain yang tidak kelihatan orangnya, lalu diutus, lalu juga tangan-tangan Tuhan. Saya membutuhkan ini mereka dengan senang hati, dan ada yang mensupport Romo, kita buat begini, dan harus selalu dapat dukungan. Itu yang membuat saya yakin percaya ini bukan karya saya, ini pasti Tuhan yang berkata. Jadi Romo juga maksudnya fokus pada ini ya Romo, menyatukan umat yang tercecer. Betul. Saya itu dari sejak 2013 saya mengunjungi umat saya. Ini sudah kedua kali. Makanya tugas pastor itu sebetulnya adalah kan kegembalaan itu. Kegembalaan itu memimpin. Memimpin itu berarti juga mengenal domba-dombanya, dan saya kunjungi satu persatu. Tapi saya diantar oleh ketua lingkungan, karena saya tidak tahu alamatnya di mana. Saya kunjungi, saya supaya tahu umat saya itu rumahnya di mana, makan bagaimana, duduknya malah di foto. Tapi saya dengan suster, dengan ketua lingkungan, saya ajak nanti dicatat. Jadi catat kebutuhannya apa, kesulitan apa dicatat. Suster yang nyatat, keluarga ini apa, misalnya, oh ini belum berkat, anaknya belum baptis dan segala macam, sehingga kita sebagai pastor tahu keadaan realitas umatnya. Nah, ini pekerjaan seorang pastor itu sebetulnya salah satu hal ya, bukannya nggak buat apa-apa, itu harus wajib. Jadi, ini suatu kewajiban mengunjungi. Nah, di situ saya target, misalnya saya kunjungan setiap hari Selasa malam, mulai sore sampai malam, jam 5 sampai jam 9. Itu sudah pasti pengumuman berapa lingkungan ini saya akan kunjungi, berapa ketua lingkungan menyampaikan 5 keluarga mau siap ketemu di mana, di sini. Nanti terakhir itu makan bersama. Sebelum pandemi loh ya. Makan bersama, jadi keakraban itu luar biasa. Duduk di bawah, saya tahu. Masalah makan bersama Romo, saya lihat di gereja Romo ya, di paroki Gianyar ya Romo ya. Habis pulang misa itu umatnya nggak mau pulang, keruyuk-keruyuk. Itu yang dulu saya mimpikan paroki seperti itu Romo. Mungkin cuma minum teh, tapi jadi akrab. Betul. Kalau di kota besar kayaknya mungkin agak sulit ya Romo. Kok bubaran gereja supaya nggak saling kenal begitu Romo ya? Itu tergantung juga ya, karena di kota besar itu umatnya kan berbeda ya, ada kebutuhan mendesak, cepat dan segala macam.
Tapi sebetulnya paroki itu harus Bisa mulai. menyediakan, Iya. mulai ya, karena paroki itu sebagai pusat Iya. di mana umat berhimpun, bertemu, berkumpul, pusat untuk merayakan iman dan juga mengembalakan umat ya. Dan sekaligus juga pewartaan sabda Allah. Maka paroki itu harus ada tempat untuk mereka itu bertemu, berjumpa. Iya. Karena kalau satu minggu hanya misa lalu pulang Iya, iya. itu aduh, Selama masalah Katolik itu hanya yang begitu. saya rasakan seperti itu. Nah, ini yang mesti dirubah mindset Iya. atau cara berpikir kita dalam mengembalakan umat. Itu paroki harus menjadi pusat. Saya katakan paroki adalah rumah kita kedua. Gereja harus jadi rumah kita kedua. Selain ada rumah di rumah betul yang dimana ada Iya. paroki, di gereja ada rumah. Rumah di situ apa? Dia bisa mendengarkan sabda Allah, dia bisa latihan, dia bisa berkumpul, dan bahkan mungkin ada sport, tempat olahraga, tempat berkumpul, ada toko rohani yang dimana menyediakan tempat tentu orang duduk. Kalau di Gianyar ada sekarang joglo, ada joglo inspirasi. Dimana orang ke gereja ke joglo aja, di belakang gereja kan punya joglo. Nah di situ orang berkumpul melihat kebun, ada di situ kebun pepaya, pisang, kemudian bisa ada piaran bebek, ada kambing, dan menyenangkan gitu. Itulah yang mestinya dibangun. Memang kalau di kota besar ada sedikit kesulitan mengenai tempat ya, terlalu sempit dan segala macam. Tapi tetap harus diusahakan gitu. Saya memang tertarik ide itu dari waktu saya pernah Romo ada pertemuan Regio Jawa. Iya. Kebetulan saya diundang sebagai Iya, narasumber Romo. nah. Itu hari terakhir, saya 4 hari di sana Romo. Hari terakhir itu mereka mengundang Oke. satu ustadz dan satu pendeta Romo. Dan pendeta ini juga menceritakan persis sama dengan Iya. Romo. Mereka buat wifi yang besar supaya anak remaja itu pulang gereja nggak bubar Ya, tapi kemana-mana di nggak situ. bubar. Terus dia buat ruangan anak-anak yang sangat menarik Ya. supaya anak-anak juga di sana itu. Betul. Saya dari dulu tuh sampai mimpi sekedar minum teh, dan waktu Betul. saya ke Gianyar saya lihat wow, Ya, umatnya ya, Romo ya. nggak pulang, mereka pulang sampai masih jam 12, ketawa-ketawa, bercanda. Sari-sari, Iya. menyapa, Iya, kan itu Romo. mestinya. Jadi Iya. dia ini merindukan. Sekarang itu umat juga merasa aduh lama nggak ke gereja lihat yang gitu, karena perjumpaan itu terbatas sekarang. Tapi dasar idenya bisa dilakukan hal itu gitu. Orang nggak jangan dulu pulang cepat gitu kalau dalam keadaan biasa normal sebelum pandemi. Nah ini konsep ini yang harus makanya membangun gereja dalam gedung berarti ya harus ada tempat di mana mereka bisa bertemu. Jangan bangun gereja itu sempit, semua dihabiskan, tidak ada ruang untuk mereka berjumpa, itu juga salah gitu. Itu harus ada tempat untuk perjumpaan. Ya, apalagi ketemu Romonya di Ya. halaman, aduh senengnya Romo. Ketemu, saling Ya. Romo, cerita-cerita. di luar itu Romo, saya lihat kan aktivitasnya Romo bukan cuma merangkul orang-orang gereja Romo, Iya, iya. tapi saya lihat Romo berhubungan baik dengan pemerintahan, terus desa adat, dengan di luar gereja Katolik, Iya. gereja-gereja yang lain atau agama-agama yang lain. Bagaimana Romo bisa berpikir besar seperti itu? Ya. Jadi tahun 2013 saya sudah lama tidak megang paroki karena saya sebelumnya di KWI 6 tahun. Saya diminta di Gianyar, oke, saya lihat. Pertama yang saya lihat itu lingkungan. Saya memperkenalkan diri ke klien, ke kelurahan, terus ikut di FKUB, terlibat kalau ada rapat atau kemana saya ikut. Setelah itu saya berpikir kita ini bertetangga. Maka setiap Natal atau Natal terutama tahun baru mereka kenal Natal ya. Itu saya ngejot istilahnya itu memberi sesuatu kepada tetangga ini. Kalau di katedral ini semua tetangga saya beri. Kalau di sana semua tetangga ada 10 orang keliling kami saya beri. Saya beri entah itu makanan, ya entah itu minuman dalam bentuk parcel gitu. Kemarin ulang tahun paroki kami kasih semua. Cuma mereka kenal, jadi kenal, oh ini Romo, itu menyenangkan sekali. Saya di Indomaret ketemu Romo gitu loh. Saya kaget kan, senang sekali. Itu bukan orang Katolik ya Om. Aduh Romo. Saya jadi ini saya bilang umat yang di luar kandang katakanlah yang saya harus gembalakan itu merasakan gitu. Lalu kedua saya membuat ide bagaimana ini Gianyar supaya merasa damai tentram, kita buat doa. Maka saya undang FKUB untuk doa bersama.
Bahkan yang bangun gereja dulu ada karyawan orang Muslim. Waktu pas puasa, saya buat pengajian di situ, mereka makan di situ, di gereja di bawah di basement itu. Kita sediakan, mereka doa bersama, lurah saya panggil. Bahkan pernah pada bulan Mei tahun 2018 kalau nggak salah itu peranakan Bunda Maria dari tengah kota sampai ke gereja, dan bupati datang membuka perarakan itu sendiri. Aduh, merinding Romo. Santa Maria Ratu Rosari itu pelindung bagi seluruh masyarakat. Siapapun orang kenal ini gereja. Dan oh ini Romo, oh ini mereka ada Bunda Maria yang datang ke sini membawa damai bagi kita semua. Nah, kehadiran gereja itu kan sekarang fokus 2021 memberi kesaksian untuk itu gitu loh. Dengan cara yang sederhana, tadi yang ngejot, berdoa bersama, lalu orang lain terlibat. Bahkan dalam peranakan itu dari Aben Base itu bawa berganjur, dia ikut juga peranakan. Bu Lurahnya ikut jalan kaki kurang lebih 3 kilo. Semua itu orang Hindu dia. Jadi kita akrab, saya undang makan segala macam. Kamu bikin iri hati Romo. Saya sudah menjadi tetangga hampir 25 tahun. Iya. Saya kepingin dikunjungin 1 kali aja. Iya. Gitu. Jadi 2 tahun ini saya dapat surat kalau mau Natal atau Paskah minta izin keramaian Romo dari paroki. Oh, gitu. Dan malah membuat saya sedih Romo. Karena saya merasa saya kan orang sendiri gitu Romo ya. Paroki kan sudah tahu Romo saya hampir 25 tahun dan saya kan terlibat Romo ya. Tapi di sana kepada yang terhormat, tetangga-tetangga gereja begitu Romo. Jadi membuat saya sedih sekali. Saya merasa saya ternyata bukan siapa-siapa Romo gitu, seperti itu. Jadi saya bilang sama suami saya, ini surat ini sudah 2 tahun kita dapat gitu, kok malah membuat saya sedih ya gitu. Saya merasa saya nggak ikut memiliki jadinya Romo, seperti itu. Ya ini cuma sekedar curhat Romo, nggak apa-apa. Jadi setiap paroki kan sendiri-sendiri Romo ya. Tapi idenya Romo bagus sekali untuk merangkul baik domba-dombanya Romo maupun di luar kandang ya Romo. Romo berusaha merangkul mungkin ya kelebihan kota kecil mungkin agak seperti itu ya Romo ya, lebih mudah mungkin segala sesuatu. Nah Romo yang terakhir nih, karena Romo waktunya terbatas juga. Yang terakhir Romo, bagaimana Romo bisa menjaga fokus seperti itu? Apakah nggak ada kejenuhan dah Romo gitu? Maksudnya kan ya Romo juga manusia lah katanya. Romo selalu fokus pada semua tugas-tugas yang demikian banyak gitu loh Romo. Bahkan Romo sekarang merambah ke Zoom, semua ke pengusaha-pengusaha dan semua itu bagaimana Romo menjaga, maksudnya fokus manusia kan kadang-kadang terbatas ya Romo. Bagaimana Romo bisa menjaga semua itu supaya tidak jenuh begitu? Pertama tentu hidup rohani ya. Hidup rohani, jadi saya tiap pagi doa, misa karena saya imam. Kemudian selalu melihat mengunjungi ruang adorasi. Kemudian saya menjaga kesehatan juga dan dengan baik olahraga, main pingpong, itu sehingga ya ini rahmat Tuhan juga, sehingga konsentrasi maupun daya pikir saya itu boleh dikatakan seperti kalau orang diberi tugas cuma satu saja seksi tertentu, saya bisa melakukan 3-4 seksi saya kerjain semua, begitu, semacam itu. Jadi multitasking semacam gitu, jadi ada sesuatu yang begitu. Dan saya orang organize, orang yang bisa mengorganize kegiatan, mengatur kegiatan, merancang dengan baik. Gitu. Mulai dari persiapan, apa yang dilakukan, kemudian siapa saja, kapan selesai, targetnya kapan, itu semua kita harus lakukan. Nah, merasa kejenuhan Romo? Nah, kejenuhan itu pasti ada. Kejenuhan ada. Kalau itu muncul, saya harus keluar dari situasi rutin itu, mencari sesuatu inspirasi yang lain. Misalnya, saya pergi kemana,
kalau saya ke belakang, ke joglo, ke sawah, kemana begitu ya. Atau saya menonton sesuatu untuk dapatkan inspirasi, karena ini penting. Atau saya sekedar jalan-jalan melihat situasi kota, ya, untuk sekarang terjadi sesuatu perubahan apa. Nah ini penting. Nah, lingkup luar itu membuat kita sadar bahwa ada sesuatu. Kapan-kapan ke kebun lele saya ya. Oh iya betul. Itu Gianyar loh Romo. Oh iya betul. Termasuk Gianyar loh Romo. Oh iya. Di mana itu? Di Ketewel Romo. Oh di Ketewel ya lele. Sekarang tren juga. Kami juga lele tapi sudah selesai tahap pertama, kedua sekarang ikan. Enggak, kalau kebetulan jenuh gitu Romo ya. Iya lihat. Tengok gitu Romo ya ke sana Romo ya. Itu sesuatu yang penting. Nah, ada 3 prinsip ini yang mungkin memberi inspirasi. Yang disebut dengan yang pertama itu adalah I am. Jadi I am, sikap dan kepercayaan diri. Ini penting. Nah, siapa saya, bagaimana pribadi saya, bagaimana saya bertindak bagi orang lain. Itu penyadaran begitu. Ya, penyadaran diri. Ya. Okay. Yang kedua itu adalah I can. Saya melakukan apa? Sesuatu. Tentu sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang memecahkan masalah orang lain. Jujur banyak orang yang ingin ketemu saya, ingin mau konsultasi, karena saya batasi, karena saya juga kalau mau di Zoom mungkin lebih bagus, tapi mereka nggak mau kadang-kadang. Ini yang karena kita protokol kesehatan segala macam, banyak yang membutuhkan kesediaan kita untuk hadir bersama orang-orang yang demikian ini. Bukan hanya orang Gianyar loh ya, itu mereka datang ada yang Surabaya, dari Singaraja, dari sini Denpasar dan segala macam. Itu kadang-kadang saya gimana ya, itu juga terjadi kejenuhan tadi. Jenuh sebetulnya. Saya membutuhkan awam-awam seperti Linda, suami istri maupun suster untuk apa? Untuk membantu. Karena saya bukan Superman bisa memecahkan semuanya. Saya bukan I can untuk selamanya, enggak, tetapi saya butuh orang-orang untuk membantu mereka gitu. Nah inilah sebetulnya fungsi pemetaan sekolah iman atau sekolah misi tadi, supaya mereka bisa membantu. Nah saya ingatkan kembali bahwa tugas pastor itu adalah memberi inspirasi, mengembangkan orang awam untuk terlibat di dalam karya kegembalaan, bukan sentris kepada saya, enggak. Jadi ini penting ya. Maka muncul asisten-asisten dari imam supaya ya kita dikonsultasi, memberikan memecahkan masalah, yang memberikan solusi. Nah itu I can, bagaimana? Apa yang saya bisa berikan pada orang. Dan yang terakhir itu adalah I have. I have itu berarti sebetulnya kemauan dan kemampuan untuk berbagi. Apa yang saya punya yang bisa saya berikan. Ya. Nah seperti sekarang ini saya beri waktu. Di tengah kesibukan saya memberi waktu. Saya beri sesuatu untuk podcastnya Ibu Indah Wahyudi, ya toh? Atau orang lain yang datang. Semacam itu. Jadi kita harus berani juga berbagi. Dan orang-orang di sekitar kita ini kita ajak terlibat. Menjaring, membuat jejaring untuk orang lain ikut terlibat. Karena semua adalah saudara saya. Ya, itu penting juga. Paus Franciscus mengatakan Fratelli Tutti itu adalah semua adalah saudara. Ya, kemarin kunjungan ke Irak Bapak Paus ya, saya lihat ini. Nah, kita ini dipanggil juga itu membuat semua orang saudara. Nah, nilai-nilai kerajaan Allah, nilai misi itu terjadi kalau kita berani keluar dari diri sendiri, berbagi I have, apa yang saya berikan pada orang lain yang ada di sekitar saya. Seperti saya punya acara Ayo Belajar Bersama Romo, Ngopi Pendalaman Iman, komunitas bisnis, sebentar lagi BPK dan segala macam, ada set eksekutif, kayak eksekutif itu bisa dilakukan dan bisa jadi juga sekarang kita mau mulai dari Paroki Gianyar itu online pelajaran agama, dan itu dari mana-mana loh, kita yang ngajar aja gratis. Nah inilah yang mesti dilakukan semasa diberi waktu oleh Tuhan, dianugerahi untuk berada di dunia bersama orang-orang yang kita cintai. Romo, yang tadi I am, I can, I have ya. Itu maksudnya kita renungkan setiap hari nggak Romo? Maksudnya apa? Saya ini apa? Iya. Mestinya harus dilakukan setiap hari. Jadi
saya terkesan dengan namanya 3 minutes of reflection. Jadi 3 menit refleksi. Apa yang Anda sadari hari ini? Lebih kepada saya melihat masa lalu, past, apa yang Tuhan berikan. Kemudian sekarang sabda Allah berbicara apa? Apa yang bisa saya lakukan? Kemudian yang akan datang, future, apa yang bisa saya beri kepada orang lain? 3 menit saja. Untuk apa? Ya untuk supaya penyadaran waktu ini berjalan begitu cepat, ya. Kalau Tuhan tanya satu hari ini apa yang Anda lakukan, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, ini kesadaran inilah yang mestinya perlu dilakukan refleksi. Bukan hanya imam, tapi semua umat, semua. Kalau orang melakukan itu, waduh luar biasa. Ya, Romo. Masih banyak hal yang kami dapat gali dari Romo, khususnya nanti. Sebetulnya banyak Romo masih bisa ada waktu, umat yang maksudnya kan Romo kebetulan dokter hukum gereja gitu. Jadi banyak yang usul. Bagaimana kamu ngundang Romo Manta supaya kita bisa tentang perkawinan itu loh Romo gitu. Nanti saya sesi iya, Romo. Bisa perkawinan, bisa juga tidak hanya satu orang, berapa orang, hanya interaktif gitu, tempatnya agak luas gitu ya. Karena jujur sekarang juga banyak persoalan ya. Iya, makanya semua mengusulkan, Lin, buat dengan Romo, tanyain tentang perkawinan. Dan sebetulnya ada juga pembinaan khusus untuk menjadi kanselor ya. Sekali lagi, saya membutuhkan awam-awam yang menjadi kanselor untuk masalah perkawinan ini. Hal yang mendasar, yang basic saja gitu. Itu yang perlu dilakukan. Karena ada kekurangan seorang imam untuk menjadi kanselor bagi orang yang menikah, itu pasti ada kekurangannya ya. Tapi akan dilengkapi oleh seorang pasangan suami istri yang bisa mendampingi ya, dengan sharing mereka maupun dengan nasihat pengalaman mereka, itu sangat kuat. Ya. Thank you ya Romo ya. Jadi teman-teman semua, memang tidak panjang hari ini ya, karena Romo acaranya padat, saya curi kesini sebentar gitu. Tapi jangan khawatir, nanti lain kali Romo sudah bersedia. Kalau teman-teman kepengen tanya apapun, nanti tulis di komennya. Nanti saya akan rangkum untuk menjadi satu pertanyaan. Betul. Thank you banget Romo. Sama-sama. Terima kasih. Thank you teman-teman sudah bersama kami di podcast kami. Shalom. Shalom.